Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oke, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pelajaran PAI kelas 6. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita pada semester 2 ini. Ya, masuk kepada bab 8, yaitu dengan materi kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Nah, karena itu silahkan kalian simak video berikut ini. Kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. A. Nabi Yunus alaihi salam diutus untuk kaum Bani Israel. Keadaan orang-orang Bani Israel sangat memprihatinkan pada saat sebelum diutusnya Nabi Yunus alaihi salam. Tingkah laku, moral, dan akhlak mereka sudah rusak. Tidak sampai di situ, mereka juga banyak yang pecah belah dan mendirikan kerajaan sendiri-sendiri. Tepat pada masa kritis tersebut, diutuslah Nabi Yunus alaihi salam sebagai Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel tersebut. Nabi Yunus alaihi salam terus menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk Bani Israel. Nabi Yunus alaihi salam mengajak penduduk Bani Israel untuk meninggalkan berhala dan mengubah akhlak tercela mereka. Namun, mereka sulit untuk menerima seruan Nabi Yunus alaihi salam. Sebaliknya, Nabi Yunus alaihi salam diolok-olok dan dihina oleh penduduk Bani Israel. B. Cobaan yang dialami Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus mengajak kaumnya untuk kembali kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, masih banyak kaumnya yang menyembah kepada selain Allah. Nabi Yunus sudah 30 tahun menyampaikan agama Allah dengan penuh ketabahan dan kegigihan. Akan tetapi, selama itu pula Nabi Yunus hanya mendapat pengikut sebanyak 2 orang saja. Sudah habis kesabaran Nabi Yunus, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diturunkan siksa untuk kaumnya itu. Akan tetapi, sebelum mendapat izin dari Allah, Nabi Yunus sudah meninggalkan kaumnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan siksa pada kaumnya berupa awan yang menghitam, mereka semua memanggil Nabi Yunus alaihi salam. Mereka menyatakan akan beriman kepada Allah serta mengakui kebenaran-kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam sudah pergi meninggalkan kaumnya menaiki sebuah perahu yang sudah penuh dengan muatan. Tatkala perahu-perahu tersebut berada di tengah lautan, perahu yang penuh muatan itu hampir saja tenggelam karena banyaknya gelombang yang dihadapinya. Semua penumpang perahu pun takut tenggelam. Lalu nahkoda perahu berkata, "Dulu perahu ini tidak pernah seperti ini. Mungkin di antara penumpang-penumpangku ini ada salah seorang pelarian. Siapa itu di antara kalian yang menjadi seorang pelarian?" seru nahkoda perahu. Semuanya diam, tidak ada yang menyahut. Kemudian nahkoda perahu itu berkata sekali lagi, "Sekarang aku undi saja. Siapa yang menerima undian ini akan aku turunkan dari perahu ini di tengah-tengah untuk mengurangi muatan," ujar nahkoda perahu. Lalu diundilah penumpang tersebut. Undian tersebut pun jatuh kepada Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian diundinya lagi, masih saja jatuh pada Nabi Yunus alaihi salam. Disitulah Nabi Yunus alaihi salam diturunkan dari perahu. Tatkala Nabi Yunus berada di tengah-tengah lautan, datanglah ikan besar, kemudian menelannya. Nabi Yunus alaihi salam dijuluki dengan panggilan Junnun karena berada dalam perut ikan besar dengan keadaan gelap gulita selama berhari-hari. Nabi Yunus alaihi salam berada dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan perut ikan, lautan, dan malam. Ketika berada dalam kegelapan, Nabi Yunus berdoa yang bunyinya, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin," yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha suci Engkau,
sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Seandainya Nabi Yunus alaihi salam bukan termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya Nabi Yunus alaihi salam tidak akan mendapatkan pertolongan Allah untuk keluar dari perut ikan. C. Kesuksesan Nabi Yunus alaihi salam dalam berdakwah. Setelah berada dalam perut ikan berhari-hari, Nabi Yunus alaihi salam dikeluarkan dari perut ikan tersebut ke suatu daerah yang amat gersang. Sementara itu, ia dalam keadaan sakit dan tidak berdaya. Kemudian, Allah menumbuhkan sejenis pohon labu untuk makanan sehari-hari. Setelah itu, Nabi Yunus diperintah Allah untuk pulang ke kampung halamannya menemui kaumnya. Kaumnya sudah menunggu kedatangannya selama kepergian Nabi Yunus alaihi salam. Sampailah Nabi Yunus alaihi salam kepada kaumnya yang jumlahnya 100.000 lebih. Dan alhamdulillah, atas rahmat Allah mereka kemudian beriman semuanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila hin. Yang artinya, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Surat As-Saffat ayat 147 sampai 148. Nah, itu dia tadi video tentang kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam yang Bapak bacakan dari buku paket yang kalian punya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian silakan cari-cari lagi tentang kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Dan ingat, jangan cuma dibaca, tapi harus bisa kalian teladani dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami oleh kalian semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.